Shalom anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehingga kalian semua bisa mengikuti setiap materi pelajaran agama Kristen yang Ibu berikan kepada kalian dengan baik dan semangat. Nah, anak-anak, materi pelajaran pada hari ini adalah keluargaku. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh diberkati dengan kasih-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam belajar, agar kami boleh lebih menyadari kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan awal terlebih dahulu mengenai keluargaku. Anak-anak, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tuhanlah yang menjadikan keluarga dengan maksud agar manusia memenuhi bumi dan memuliakan keagungan Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga mempunyai keluarga? Nah, sebelum Ibu melanjutkan penjelasan materinya, Ibu mempersilahkan kalian membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Untuk itu, kalian hentikan sejenak media pembelajaran ini supaya kalian dapat mengetahui dan mengerti isi dari firman Tuhan tersebut. Baiklah anak-anak, silahkan kalian memulainya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membacanya dengan baik? Kalau sudah, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Kisah apakah yang diceritakan dari cerita Alkitab tersebut? Siapa yang sudah tahu jawabannya? Ya benar, cerita tersebut adalah tentang keluarga Nabi Daud dan keluarganya. Anak-anak sekalian, Daud adalah Raja Israel. Ayahnya bernama Isai, dan ia mempunyai 7 orang kakak yang semuanya adalah prajurit kerajaan Israel. Daud adalah anak yang patuh pada orang tua dan juga takut akan Tuhan. Sebelum Daud menjadi Raja Israel, Nabi Samuel telah mengurapi Daud menjadi raja. Sebagaimana Daud memiliki keluarga, begitu juga dengan semua orang. Karena tidak ada satu orang pun yang hadir di dunia tanpa memiliki keluarga. Oleh karenanya, kita harus saling mengasihi di dalam keluarga, supaya suasana keluarga rukun dan damai. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, ayat Kejadian 8, dan Kejadian 9, ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun.
dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal,
Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Ya, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, Ibu minta kalian mencatat pertanyaan-pertanyaan berikut yang ada di media pembelajaran ini. Tuliskan tugas tersebut di buku tulis agama Kristen kalian. Sebagai refleksi pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian menyimaknya dengan baik-baik. Keluarga merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Melalui keluarga, kita mendapat kasih sayang Tuhan melalui ayah dan ibu dan saudara kandung kita. Tuhan menghendaki agar kita menghormati dan mengasihi setiap anggota di keluarga kita, supaya suasana rukun, damai, dan sukacita dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga. Akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mengasihi keluarga yang Engkau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.